Ba 34. Saat tiba di rumah, keduanya dibuat tertegun melihat keadaan rumah yang sudah gelap. Tidak ada pencahayaan di dalam rumah membuat jantung Nia semakin berdebar kencang. Wanita cantik itu menghidupkan ponselnya dan menyalakan senter untuk memeriksa keadaan sekeliling. Ada pot bunganya yang sudah acak-acakan di teras rumah membuatnya semakin cemas dengan keberadaan anak-anaknya. Wanita itu melangkah masuk dengan hati-hati dan menemukan ruang tamu juga berantakan di mana ada sofa yang sudah bergeser jauh dari tempatnya. Rahang Nia mengeras dengan debar jantung yang mulai bertalu memikirkan keadaan anak-anaknya. Bu Idah, Empok, Yuni, Argano, Cilo. Nia mulai mengabsen nama-nama orang di dalam rumahnya. Namun, tidak ada respon. Hal itu membuatnya semakin panik. Wanita itu kemudian mengambil tongkat baseball yang terletak di belakang sofa dan melangkah dengan hati-hati sambil menghidupkan senter ponselnya. Nia menghentikan langkahnya sejenak. Ia sepertinya melupakan sesuatu, namun tidak tahu apa. Tak mau memikirkannya sekarang, ia segera bergegas melangkah semakin ke dalam mencari orang-orang di dalam rumah. Setelah memastikan di lantai 1 dan 2 tidak ada orang, Nia turun dan menemukan ada ceceran noda merah di lantai melalui cahaya dari senter ponselnya. Wajahnya terlihat pucat dengan jantung berdebar tidak enak. Nia akhirnya mengikuti ke arah di mana ceceran tersebut yang membawanya ke arah samping rumah. Samping rumah terdapat sebuah taman dan juga kolam renang yang baru dibuat setahun lalu atas keinginan Jilo. Sesampainya di samping, ia tidak menemukan apapun. Wanita itu kemudian melangkah dengan pelan melewati area samping rumah hingga akhirnya ia tiba di halaman belakang. Jangan bergerak atau anak ini saya buat terluka. Turunkan senter ponsel Anda. Sebuah suara menghentikan langkah Nia, membuat wanita cantik itu segera mengedarkan pandangannya. Namun, hanya gelap yang bisa ia lihat. Tidak ada pencahayaan apapun meski saat ini ia ingin sekali melihat apa yang ada di depan sana. Nia ingat jika beberapa meter dari tempatnya saat ini berada adalah makam Hera. Apa putrinya dibawa ke sana? Pikir wanita itu. Turunkan tongkat Anda dan ambil 7 langkah ke depan. Siapa kalian? Saya enggak akan mau menuruti apapun yang kalian ucapkan. Anda bisa tidak menurut ucapan saya. Tapi apa yang Anda pikirkan tentang anak? Saya turuti. Lempar yang jauh, titah suara berat tersebut. Suara orang itu adalah suara laki-laki yang teredam dan Nia tidak mengenalinya. Wanita itu dengan kasar melempar tongkat baseball sejauh mungkin hingga menimbulkan suara. Apalagi, maju 11 langkah dan berdiri tegak di sana. Nia mengepalkan tangannya dan mengikuti titah orang itu untuk maju 11 langkah seperti yang diinginkan. Wanita itu bisa saja mengabaikan ucapan laki-laki yang tidak ia kenali. Namun, ini menyangkut tentang anak-anaknya. Apapun itu, akan ia lakukan. Apalagi, Nia bertanya marah. Hatinya sudah mulai panas memikirkan apa yang terjadi pada anak-anaknya dan orang ini justru mengajaknya untuk bermain teka-teki. Anda hitung sampai 5, ujar suara itu lagi. Nia menghela napas mencoba untuk mengatur kesabarannya yang sepertinya sedang diuji. Wanita itu mulai menghitung dari angka 1 sampai pada angka kelima hingga tiba-tiba lampu menyala di belakang rumah yang terdapat lahan kosong. Tidak, hanya itu saja, bahkan lampu di rumah utama pun nyala kembali. Sesaat Nia membeku menatap heran pada banyaknya lampu bohlam yang terpasang di beberapa pohon dan juga sinar cahaya aneh dari sisi kirinya. Surprise! Nia melangkah mundur ketika mendengar suara teriakan orang-orang. Dari sisi kirinya terdapat balon cahaya dengan tulisan Happy Birthday, sementara di bagian depannya terdapat meja dengan kue setinggi orang dewasa dan lilin angka di sekitarnya yang baru saja dinyalakan. Manik matanya menatap ke sekitar dan menemukan banyak anggota keluarganya berkumpul. Ada keluarga Papa Roy, keluarga Hera, anak-anaknya lengkap dengan menantunya, ada keluarga kecil Aina dan juga keluarga kecil Bella ikut berkumpul. Sementara yang memegang lilin tulisan Happy Birthday
adalah karyawan toko yang sudah akrab dengannya. Bahkan, sosok Tasya juga ada di sini. Selamat ulang tahun, Mami. Maaf, ya, bikin panik. Bima tiba di samping Nia dan merangkul pundak istrinya. Namun, belum sempat ia menyentuh kulit sang istri, wanita itu lebih dulu menarik dirinya. Jadi, papa yang bilang Alea diculik itu juga bohong. Nia menatap Bima dengan marah. Wanita itu tidak suka jika bercanda menggunakan putrinya. Mendapat tatapan marah dari istrinya, Bima menyentuh hidungnya sambil menatap ke arah salah satu sosok yang saat ini memegang balon lampu di tangannya. Ini ide dan rencana dari Gano, bukan papa. Papa hanya sekedar mengikutinya aja. Bima dengan serius melemparkan kesalahan pada putra sulungnya. Hal itu tentu saja membuat Arga yang semula tampak antusias dengan senyum lebar segera menatap papanya kaget. Tunggu, sepertinya ini bukan rencananya sendiri. Tapi, papa juga ikut andil. Tapi kenapa kesalahan semuanya dilempar ke aku? Pemuda itu bertanya-tanya di dalam hatinya sambil menatap papanya. Horor. Iya, Mi. Aku cuma bertugas untuk mengundang semua keluarga dan teman-teman Mami. Aku cuma ikutan aja. Kelo mengangkat tangannya dan berkata, dengan ekspresi serius. Begitu juga dengan Jilo yang diam-diam bergerak menjauh dari posisi kakak sulungnya. Melihat hal itu tentu saja Arga merasa marah. Entah mengapa ia merasa jika saat ini kedua adik dan papanya melemparkan semua kesalahan padanya. Padahal ini adalah rencana mereka bersama. Dan ide pun digabung bersama. Bukan dirinya sendiri. Arga kemudian menatap lurus ke depan di mana maminya berada. Kelopak mata pemuda itu melebar saat melihat maminya sudah melepaskan sandal tinggi. Dan mengangkat sedikit gaun hitam yang dikenakan. Mi, Argano Sanjaya, bercandaan dan kejutan kamu berlebihan. Setelah itu suara teriakan Arga yang meminta maminya untuk berhenti mengejar dan Nia yang marah-marah diikuti oleh tawa bahagia dari seluruh keluarga besar menggema di bagian belakang rumah. Mereka menyaksikan dengan bahagia bagaimana wajah merah Nia mencubit lengan dan menarik telinga putra sulungnya. Pa, Bang Arga jelek. Masa sudah besar nangis. Begitu, komentar Alana. Saat ini ia dan saudari kembarnya berada dalam gendongan sang papa. Gaun princess berwarna putih mereka kenakan membuat mereka tampak cantik dan imut. Siapapun yang melihat akan merasa gemas. Alana, Bang Arga bukan nangis. Tapi, pura-pura menangis biar enggak dicubit mami. Kali ini Alea berujar dengan serius. Matanya menyipit menatap sang kakak yang saat ini sedang menutupi telinganya. Dari jangkauan sang mami. Berarti, kalau mami paksa aku minum sirup, aku harus pura-pura nangis biar mami enggak kasih aku minum sirup. Kali ini tatapan Alana beralih pada saudari kembarnya yang hanya menggeleng sebagai tanggapan. Bohong itu enggak baik untuk anak kecil. Iya, Alana. Benar kata kakak Alea kalau bohong itu enggak baik. Jadi, kalau mami kasih Alana minum sirup, Alana harus menghabiskannya. Ya, bibir Alana tertarik ke bawah, kecewa dengan tanggapan papa dan kakaknya. Argano Sanjaya, kamu tahu enggak gimana mami dapetin bunga-bunga mahal yang kamu buat berantakan di luar sana? Hah. Nia ingat jika saat akan memasuki rumah ia melihat ada banyak bunganya yang sudah berantakan. Aduh, Mi, aku tahu mami dapat bunga-bunga itu dari minta sama teman-teman mami. Kan, aku yang nemenin mami buat ambil bunga beserta pot di rumah. Teman-teman mami, ujar Arga sambil mengaduh. Cubitan dari maminya memang sangat sakit. Tidak ada yang bisa menandinginya. Arga biasa menyebut cubitan kepiting maut. Walaupun itu dapat mami minta, tapi harganya mahal. Arga. Suara Nia di akhir kalimat bernada panjang hingga membuat Arga semakin bertekad untuk menjauhkan lengan dan telinganya dari jangkauan sang mami. Aduh, mami, ampun. Aku mengaku salah. Aku akan benerin lagi pot bunga itu seperti semula. Janji, kamu berhenti-berhenti.
Apa yang kamu lakukan sama cucu saya? Kamu menyakitinya. Hei, kamu cuma ibu. Angkatnya aja dan enggak berhak untuk menyakiti cucu saya. Sosok Ningrum tiba-tiba muncul dan mendorong Nia hingga membuat tangan wanita itu terlepas dari telinga Arga. Tidak sampai di situ, dia juga memaki Nia dengan kata-kata kasar hingga membuat para keluarga yang sejak tadi tertawa menyaksikan kelakuan ibu dan anak tersebut membeku. Tidak ada di antara mereka yang menyangka kehadiran Ningrum yang tiba-tiba merusak suasana bahagia mereka. Bu, ibu apa-apaan, sih? Bisa enggak, ibu enggak perlu bersikap keterlaluan. Tegur Dirman, menghampiri ibunya. Pria itu juga menarik ibunya agar sedikit menjauh dari Arga. Kamu kenapa marah sama ibu? Kamu harusnya marah sama perempuan ini, karena dia udah membuat cucu ibu dan juga anak kamu kesakitan. Bu, mereka hanya bercanda dan enggak serius. Iya, Nek. Lagi pula, aku udah biasa kayak gini sama Mami. Kenapa nenek yang marah-marah? Arga segera berdiri di samping Nia dan menatap nenek biologisnya. Mami enggak apa-apa, kan? Tanyanya, menatap sang Mami. Mami enggak apa-apa. Cuma sedikit kaget aja. Sahut Nia santai. Saya minta maaf, Pak Bima dan semua yang ada di sini karena kehadiran kami membuat kalian sedikit terkejut. Juga, kelakuan istri saya barusan, saya benar minta maaf. Hussein berdiri di sebelah Ningrum dan menunduk kepalanya sekali sebagai bentuk permintaan maafnya atas kelakuan sang istri. Bima merangkul pundak istrinya dan mengangguk kepalanya. Saya enggak masalah. Lagi pula, ini cara keluarga kami akrab satu sama lain. Mungkin Bu. Ningrum sedikit terkejut karena enggak biasa bersikap akrab dengan sanak saudara, sahut Bima sambil tertawa. Pria itu tidak memberikan wajah sama sekali pada Ningrum yang saat ini menundukkan kepala. Setelah mendapat teguran keras dari suami dan anaknya, acara makan-makan di halaman belakang rumah Nia tetap berlangsung. Ada meja yang berukuran sangat panjang terpasang di halaman belakang hingga membuat semua tamu bisa duduk di satu meja yang sama. Halaman belakang memang memiliki ruang terbuka yang sangat luas. Tak jauh dari posisi mereka, hanya beberapa puluh meter ada makam Hera yang selalu bersih setiap saat.